Silakan Ustaz. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik, Ummahat, kita masih di pembahasan dhorof ya. Kita masih di pembahasan dhorof. Betul ya? Maf'ul ya Ustaz. Maf'ul apa? Maf'ul? Maf'ul fi. Bagaimana Ustaz? Iya Ustaz, lanjut Ustaz. Baik. Baik. Kita masih di pembahasan betul yaitu al-dharfu atau al-maf'ulu fihi. Ini nama lain dari dhorof atau maf'ul fi. Kemarin sudah Ana bahas makna al-dharfu secara bahasa itu al-wi'a, wadah. Ya, wadah apapun, ya. Kemudian Ana sudah jelaskan dulu juga, sudah jelaskan juga secara istilah ialah ismuz zaman awil makan al-mansub bil lafwi ad-dali ala al-hadath al-waqi' ذلك الحدث فيه مع ملاحظة معنى في الدالة على الظرفية. Baik. Sebelum Ana lanjut, harus dan penting kita ketahui, bahwa yang namanya dhorof apapun itu, seperti sumtu yaumal khamis atau jalastu amamal fasli. Ustaz, yauma dan amama ini dhorof, Ustaz. Betul. Harus kita pahami bahwa yang namanya dhorof ini keterangan. Dan dia membutuhkan kata yang diterangkan. Dia membutuhkan kata yang diterangkan. Nah, istilah dalam ilmu nahwu, ketika kita bilang yaum, ini adalah keterangan yang menerangkan sumtu. Maka istilahnya adalah yaum muta'alliqun bi sumtu. Jadi maksudnya muta'alliqun berkaitan menerangkan kata sumtu. Baik. Dan dari sini juga, dari istilah ini juga harus kita pahami bahwa yauma di sini hukumnya mansub. Dan kita harus ketahui siapakah yang memansubkannya, siapakah atau apa yang memansubkannya. Yang memansubkannya adalah kata yang diterangkan. Di sini siapakah yang memansubkannya? Dan kita bilang amil istilahnya. Siapakah dia? Yaitu sumtu. Baik, Ana ulangi. Yauma di sini adalah keterangan. Pasti ada kata yang diterangkan. Kata yang diterangkan itu oleh yauma adalah sumtu. Maka istilahnya yauma muta'alliqun bisumtu, berkaitan menerangkan sumtu. Nah, kemudian kita harus ketahui yauma di sini mansub, dia itu mansub berarti ada yang memansubkannya. Siapakah yang memansubkannya? Dan kita sebut kata yang memansubkannya adalah amil. Siapakah amil tersebut? Adalah sumtu. Oh, Ustaz, dari sini Anda tahu. Maka kata yang diterangkan inilah yang disebut dengan amil
yang memansubkan dzaraf. Sampai sini Ummahat paham? Mafhum Ummahat? Baik. Alhamdulillah. Pertanyaan coba. Jalastu amama al-fasli. Amama zarfun mansub alamatun nasbihi al-fatah muta'alliqun dengan apa? Muta'alliqun bi jalastu. Ya. Di depan apa? Di depan kelas itu apa? Apa yang kamu lakukan di depan kelas? Jalastu. Tuh. Saya duduk. Ya, seperti itu. Nah, kalau sudah paham, Anda langsung pertegas saja. Amil yang memansubkan dzaraf haruslah kata yang ada al-hadath. Haruslah kata yang ada hadas, kejadian. Ya biasanya fi'il ya. Biasanya fi'il. Di mana hadas ini terjadi pada dzaraf tersebut. Ketika Anda bilang sumtu yaumal khamis. Yauma di sini mansub, dia menerangkan sumtu berarti muta'alliqun bi sumtu. Amilnya siapa? Soma, sumtu ya. Amilnya adalah sumtu di mana sumtu ini kita bilang amilnya. Di dalam amil itu terdapat al-hadath. Apa al-hadathnya? Saum. Di mana saum ini terjadi kapan? Di mana terjadinya? Diwadahi oleh apa? Diwadahi oleh yaumal khamis. Jadi ibaratnya ini wadah ini yaumal khamis. Yaumal khamis ini adalah ma'mul yang amilnya ada di dalam, di mana amilnya ini adalah saum. Saum itu adalah hadas itu sendiri. Saumnya ini terwadahi di yaumal khamis. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat ismu zaman awil makan al-mansub yang dia mansub bilafzi oleh lafaz adal alal hadas yang menunjukkan kepada suatu kejadian. Al-waqi' dzalikal hadas fihi yang hadas kejadian itu terletak pada dzaraf itu ma'a mulahadhati ma'na fi dengan diamati adanya makna fi yang menunjukkan kepada al-dzarfiyah. Ini untuk ma'a mulahadhati ma'na fi adalah ala dzarfiyah untuk apa? Seperti Anda bilang uhibbu yaumal jumu'ah. Uhibbu jumu'ah. Di mana yauma di sini bukan dzaraf. Kenapa? Karena Anda nggak bermaksud uhibbu fi yaumil jumu'ah. Enggak. Saya mencintai apa di hari Jumat? Enggak. Justru saya mencintai hari Jumat itu sendiri. Mungkin saja saya mencintai hari Jumat, saya bilang di hari Senin, hari Selasa. Jadi di sini tidak ada makna fi, ya. Seperti itu. Baik. Selanjutnya, itu yang kemarin, ya. Itu yang kemarin. Selanjutnya, al-zarfu itu, maf'ul fi itu, ada dua, ya. Kita bilang zaman dan makan. Zaman dan makan. Zaman itu waktu, makan itu tempat. Dan zaman ini dibagi menjadi dua. Mukhtas dan mubham. Mukhtas dan mubham. Mukhtas itu khusus, mubham itu samar. Maksudnya apa? Kalau mukhtas, lahu bidayah ma'lumah wa nihayah. Jadi tahu batasan awalnya, kapan itu terjadi, dan akhirnya kapan. Di awal dan akhirnya diketahui. Awal dan akhirnya diketahui. Contoh, Ustaz. Contohnya, sa'ah
Ya Allah. Contohnya, sa'ah, yaum, ya, usbu', syahr, sanah, ya. Seperti itu. Itu contoh muhtas. Ada pula yang mubham. Berarti mubham itu laisa lahu bidayah ma'lumah wala nihayah. Tidak memiliki awal dan batasan akhir. Jadi tidak memiliki awal dan akhir yang diketahui. Contohnya waktun, atau wakta, kalau kita bilang dalam dzaraf ya, hin, lahzah, beberapa saat, mudah, beberapa waktu sama, zaman sama. Ini beberapa kata yang kita biasa temukan. Contoh misal, darastu yaumain, atau yaumal khamis. Ini kan ada batasannya. Kalau yang mubham misal, darastu waktan tawilan. Saya belajar dalam waktu yang panjang. Yang mana waktunya? Batasannya mana? Akhirnya mana? Ya. Baik. Setelah kita ketahui keduanya ini kita bilang kilahuma yajuzu nasbuhu ala dzarfiyah. Yajuzu nasbuhu ala dzarfiyah. Jadi kita langsung bilang yauma mansubun ala dzarfiyah. Yauma mansubun ala dzarfiyah. Waqtan mansubun ala dzarfiyah. Boleh langsung seperti itu. Kenapa Ustaz? Karena ada yang tidak boleh. Yang mana? Kita akan jelaskan sekarang. Seperti halnya dzaraf zaman, ada yang muhtas, ada yang mubham. Dzaraf makan juga ada yang muhtas, ada pula yang mubham. Apa itu muhtas? Muhtas itu lahu surah wa hududun mahsurah. Yang memiliki surah, bentuk, wa hudud, dan batasan-batasan mahsurah yang terbatas. Contohnya Ustaz. Contoh. Masjidun. Ustaz, ini memang dzaraf. Dzaraf tempat. Kenapa? Karena wadah. Jalasu fil masjid. Dengan kata lain, fil masjid, al-masjid itu adalah wadah saya untuk duduk. Ya. Darun, rumah, ya, matbahun, dan seterusnya kata-kata tersebut ya. Dan harus kita fahami macam yang ini la yajuzu nasbuhu ala dzarfiyah. Baik Ustaz, jadi nggak bisa Anda bilang jalastu masjidan, nggak bisa. Jika kita ingin masjid ini sebagai dzaraf, maka nad'u harfan yadullu ala dzarfiyah. Harus kita simpan satu huruf yang menunjukkan kepada dzaraf. Nahwu, contoh. Jalastu masjidan. Ustaz, ini nggak boleh kita bilang seperti ini. Nggak boleh. Nggak boleh mansub ala dzarfiyah langsung. Nggak bisa. Apa mestinya? Kita harus menyimpan satu huruf yang menunjukkan kepada dzaraf. Jalastu fil masjidi. Maka fi di sini menunjukkan kepada dzaraf, maka al-masjid ini maknanya sebagai dzaraf itu sendiri. Tapi Ustaz, apakah dengan huruf fi saja? Ada misal contoh yang lain. Wulida an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi Makkah. Ustaz, di sini maknanya dzaraf? Iya. Ya, seperti itu. Selanjutnya yang mubham ialah laisa lahu surah wa hudud mahsuratun.
Baik. Seperti itu. Mahsurah ya, mahsuratan. Baik. Tidak memiliki bentuk dan batasan yang terbatas. Baik, Ustaz, contohnya apa? Ini banyak. Amama, khalfa, fawqa, tahta, kamal, ya, janub, gharb, syarq, ma'a, inda, banyak ya. Amama di depan. Di depan, dari depan saya sampai berpuluh-puluh meter pun, ya beratus-ratus meter ke depan, tetap di depan saya. Yang mana? Nggak ada batasannya. Ya. Dan macam inilah wa hadzal naw' allazi yajuzu nasbuhu 'ala dzarfiyah. Boleh mansub sebagai dzaraf? Boleh. Contohnya misal jalastu amama al-fasli atau khalfa al-fasli misal. Maka amama dan khalfa di sini adalah dzarfun mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Atau kita bilang dzarfun mansubun 'ala dzarfiyah. Ini cukup ya. Seperti itu. Inilah pembahasan tentang dzaraf ummahat. Baik. Ada pertanyaan ummahat? Ada pertanyaan? Ummahat? Ustaz. Jelas ummahat? Ummahat? Insya Allah Ustaz. Baik. Ustadz Afwan, Hmm? tadi itu dijelaskan pada kalimat ulida Muhammadun bimakkata, bi-nya itu termasuk dzaraf itu ya, bukan huruf ya Ustadz ya? Huruf, tetapi nad'u harfan, kita simpan satu huruf yang menunjukkan kepada dzaraf. Bukan dzaraf, tapi huruf yang menunjukkan kepada dzaraf. Jadi huruf maknanya itu dzaraf. Seperti halnya fi, alba juga bisa. Seperti itu. Ya, syukran Ustadz. Afwan. Nah, sekarang ummahat. Sekarang Anda akan tanyakan satu hal. Tolong jawab. Ya. Setelah dari apa yang tadi Anda jelaskan, sebetulnya umat harus bisa menjawabnya. Zaidun amama ad-dari. Anda ingin jawaban yang sebetul-betulnya. Zaidun amama ad-dari. Baik. Pertanyaannya, manakah khobarnya? Nama madad. Mahdzuf Ustaz. Baik. Mahdzuf. Tadi ada yang bilang mahdzuf. Yang mahdzuf itu apa? Mana? Maksudnya takdirannya Ustaz. Betul? Kainun atau istaqarra. Betul. Kainun atau istaqarra. Baik. Untuk permulaan memang kita bilang amama dari itu khobar. Itu untuk mubtadi, betul. Tapi Anda ingin tahqiq. Sebetulnya yang menjadi khobar itu bukan amama dari. Baik. Pertama, amama itu mansub. Amama itu mansub. Kalau kita bilang khobarnya itu dzaraf, amama dari,
Ingat, khobar itu minal marfu'at. Khobar itu marfu'. Tetapi di sini kenapa mansub? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan kedua. Amama ini adalah keterangan. Yang diterangkannya mana? Muta'allaq atau kata yang diterangkan oleh amama itu mana? Mahat, amama menerangkan kata, menerangkan sesuatu. Karena amama itu adalah keterangan. Menerangkan apa? Apa yang diterangkan? Kainun. Kain. Keberadaan zid. Betul. Kainun. Atau istaqarr. Taib. Mungkin tidak Ana bilang amama adalah keterangan menerangkan Zaid. Mungkin tidak. Jadi Ana bilang amilnya itu adalah Zaid. Muta'alliqun bi Zaid. Mungkin tidak. Ya Umahat. Apa-apa, jangan takut salah. Mungkin tidak. Mungkin Ustaz. Baik. Kenapa mungkin? Kalau menurut Anda nggak mungkin. Baik, ingat. Syarat dari amil itu apa? Harus apa? Al-hadath. Al-hadath itu harus terjadi pada amama. Baik, Ustaz. Ini Zaid, ini tidak ada hadath, tidak ada kejadian. Maka tidak mungkin menjadi amil. Tidak mungkin. Maka amilnya itu adalah takdiran. Maka harus kita bilang kain atau istaqarra. Kita bilang istaqarra. Istaqarra itu apa? Diam, ada ya. Diam atau ada istaqarra. Kenapa? Istaqarra itu adalah fi'il. Fi'il itu pasti menunjukkan kepada al-hadath. Di mana al-hadath ini terjadi di amama. Jadi amama muta'alliqun bimahdhuf. Jadi ketika i'rab amama muta'alliqun bimahdhufin. Nah, ini kan muta'alliqun bimahdhufin menerangkan kata yang mahdhuf. Takdiruhu kainun misal. Takdiru kain atau istaqarra. Setelah itu kita bilang apa? Khobar. Khobarun mubtada. Dan itulah kain dan istaqarra itu adalah khobar mubtada. Ini dia i'rabnya. Baik. Ustaz, apakah ada i'rab yang lain? Ada. Amama dari kita bilang seperti ini. Sibhu jumlatin fi mahalli raf'in khobar. Ustaz, bisa seperti ini? Bisa. Kenapa? Karena ketika kita bilang shibhu jumlah, ini sudah termasuk dzaraf. Terus sebelumnya itu adalah muta'allaqnya atau yang diterangkan yaitu kain atau istaqarra. Mahat, mafhum? Mafhum? Ibu jumlahnya Ya. mulai dari muta'allaq, Ustaz. Betul dari muta'allaq. Jadi kain amama dari shibhu jumlah. Baik. Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Ini masalah penting. Selanjutnya. Baik, selanjutnya Ummahat. Ini perlu atau enggak ya? Baik, Anda coba saja. Marortu bi'usfurin fawqa asyajarati. Baik, Anda kasih jawabannya, tetapi Ummahat tolong sebutkan kenapa, sebabnya. Fawqa di sini dzaraf,
Amilnya mana? Muta'alikun bimadza? Muta'alik dengan apa? Tidak mungkin dengan marortu. Tidak mungkin dengan marortu. Nah, pertanyaannya, kenapa fauqa di sini tidak bisa kita bilang muta'alikun bi marortu? Kalau Ana bilang, sumtu yauma al-itsnaini misal. Ini bisa yauma muta'alikun bi sumtu sebagai fi'il karena yang menunjukkan al-hadath. Tapi pada contoh ini, fauqa di sini tidak mungkin kita bilang muta'alikun bi marortu. Pertanyaannya, kenapa? Karena fauqa tidak menjelaskan marartu, Ustaz, tapi menjelaskan usfurnya itu ya, Ustaz. Betul. Jadi, apakah marortu? Taib. Marortu itu menunjukkan hadas, betul. Al-hadas. Al-hadas, kejadian. Kejadiannya apa? Murur. Murur itu apa? Melewati, berjalan, atau melewati, atau berjalan. Nah, berjalan atau melewati ini, apakah di atas pohon? Paham ya? Maka, Ana bilang, definisi yang tadi sangat-sangatlah penting. Mana ya tadi? Ya Allah. Definisi ini sangat-sangat penting. Kenapa? Di sini kita jelaskan, dia itu mansub oleh lafaz yang menunjukkan al-hadas, kejadian. Ustaz, maror itu juga menunjukkan kepada hadas. Iya, tetapi hadasnya itu harus al-waqi' dzalika al-hadas fihi. Hadasnya itu harus terjadi pada dzaraf tersebut. Kita bilang maror itu ini menunjukkan kepada hadas, iya murur. Tetapi murur di sini tidak terjadi di fauqa, di atas pohon. Memang iya, kita berjalan melewati burung dan kitanya sedang berjalan di atas pohon. Enggak kan? Dan ini sebagai na'at untuk usfur. Dan kita akan tahu na'at itu nanti bukan sekarang. Nanti ya. Jumal ba'da al-ma'arif dan ba'da an-nakirat kita akan membahasnya nanti. Bukan saat ini. Baik, seperti itu. Itu salah satu bentuk fungsi kita memahami definisi dengan baik, memahami dzaraf dengan baik. Baik, Ummahat, sebelum Anda lanjut dan membaca kitabnya, apakah ada pertanyaan? Silahkan. Baik. Kalau tidak ada, kita lanjut. Dzarfuz zaman wa dzarful makan. Dzarf zaman dan dzarf makan. Babu dzarfiz zaman wa dzarfil makan. Dzarfuz zaman هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحر وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. وأقول dan saya katakan Syekh Muhyiddin, الظرف معناه في اللغة الوعاء. ظرف secara bahasa maknanya adalah wadah. والمراد به في عرف النحاة المفعول فيه. Dalam urf atau kebiasaan atau pemahaman kebiasaan ulama nahwu ya dalam mengatakan dzarf itu adalah al-maf'ul fi. Ya Allah. Al-maf'ul fi. Wa huwa naw'an. Dan dia ada dua macam. Dzarful al-awwal dzarful zaman wa tsani dzarful makan. Terangan tempat dan waktu ya. Amma dzarful zaman fa huwa ibaratun 'anil ismi alladhi yadullu 'ala az-zaman al-mansub bil lafzi dal 'ala al-ma'na, bukan 'ala al-ma'na, 'ala al-hadath, 'ala al-hadath al-waqi dzalika al-ma'na al-waqi dzalika al-hadath fihi bi mulahadhati ma'na fi adalah 'ala dzarfiyah. Ini dia definisi tentang ungkapan tentang isim yang menunjukkan kepada waktu yang mansub oleh lafaz yang menunjukkan kepada kejadian yang terjadi kejadian itu pada dzaraf tersebut dengan diperhatikan adanya makna fi yang menunjukkan fi tersebut kepada dzaraf. Wa dzalika mithlu qaulika, dan hal itu seperti ucapan nusumtu yaumal itsnaini. Fa inna yaumal itsnain, maka sungguhnya yaumul itsnain. Yaumal itsnain itu dzarfuz zaman, dzaraf zaman maf'ulun fi. Wa huwa mansub, dan dia mansub bi qaulika oleh ucapanmu. Amilnya siapa? Oleh ucapanmu siapa? Sumtu, ini dia amilnya. Wa hadzal amil, dan amil ini dalun menunjukkan ala ma'nan.
Maksudnya alal hadas, menunjukkan kepada kejadian. Wa huwa siyam, yaitu as-siyam. Ya. Dan siyam itu terjadi di yaumil isnin atau yaumal isnin. Wal kalamu, dan ucapan ini ala mulahadhati, ada pengamatan adanya makna fi ala mulahadhati makna fi ay anna siyam hadatha, terjadi fil yaumil mazkur, di hari tersebut. Itu dia al-waqi' dzalikal hadath fihi. Bi khilafi qaulika, berbeda halnya dengan ucapanmu yakhaful kasulu yaumal imtihan. Orang yang malas itu takut hari imtihan, hari ujian. Apakah dia takut pada hari ujian atau justru dia takut akan hari ujian itu? Kita bilang dia takut akan hari ujian itu. Mungkin saja dia takut di hari Senin, di hari apapun itu, ya. Tapi dia takut yaumal khamis. Yaumal imtihan. Kenapa? Tidak ada makna fi. Kita tidak bisa bilang fi yaumil imtihan. Enggak. Fa'inna ma'na dzalik, maka sungguhnya makna ucapan tersebut annahu, bahwa orang yang malas itu yakhafu, takut nafsa yaumal imtihan, hari ujian itu sendiri. Walaysa ma'nahu, dan bukanlah maknanya annahu yakhafu syai'an waqi'an fi hadzal yaum, bahwa orang yang malas itu takut sesuatu yang terjadi di hari tersebut. Wa'lam anna az-zaman yanqasimu ila qismain, al-awwal al-mukhtas wa tsani al-mubham. Oleh bahwa zaraf zaman itu terbagi kepada dua, yang pertama mukhtas, yang kedua mubham. Amma al-mukhtas fahuwa ma dalla ala miqdarin muayyanin mahdudin min az-zaman, menunjukkan kepada ukuran tertentu terbatas dari waktu, yang berupa waktu, ya. Wa amal mubham, adapun yang mubham, fahuwa ma dalla ala miqdarin ghairi muayyanin wala mahdudin, yang menunjukkan kepada ukuran yang tidak tentu dan tidak terbatas. Misalul mukhtas asy-syahr, as-sana, al-yawm, wal-yawm, wal-'am, wal-usbu', wa misalul mubham al-lahdha, al-waqtu, az-zaman, al-hin, wa kullu wahidin min hadzaini an-naw'aini, dan setiap satu dari dua macam ini yajuzun tisabuhu ala annahu maf'ulun fi, dia boleh mansub sebagai maf'ul fi. وقد ذكر المؤلف من الألفاظ الدالة على الزمان 12 لفظا, dan sungguh pengarang telah menyebutkan di antara lafaz-lafaz yang menunjukkan kepada zaman ada 12 lafaz. Al-awwal al-yawm wa huwa min tulu'il fajri ila ghurubi syams, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Oh, Ustaz, berarti yaum itu bukan 24 jam? Kita bilang bukan. Dalam Al-Quran, sakharaha, sakharaha alim, sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin. Sab'a layalin, 7 malam dan 8 hari. Kok 8 hari? Berarti antara yaum dan layil ini, maksud layil kebalikannya yaum. Oh, kebalikannya yaum. Oh, taib. Berarti ana paham. Yaum ini siangnya, layil itu malam. Betul. Dari terbenamnya fajar sampai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Taqulu sumtul yauma, saya saum hari ini. Masa saum 24 jam? Enggak kan? Saum itu ya siangnya. Au sumtu yaumal khamis au sumtu yauman tawilan. Wa tsani al-lailah wa hiya min ghurubi syamsi ila tulu'il fajri. Karena enggak perlu terjemahkan semua umat, ya. Taqulu i'takaftu al-lailata al-barihah wa i'takaftu lailatan wa i'takaftu lailatal jumu'ah. Semuanya mansub, ya. Jadi lailah dari terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, kebalikan dari yaum. Al-thalith ghudwatan wa hiya al-waqtu ma bayna salati subhi wa tulu'i syamsi. Ghudwah, waktu antara salat subuh dan terbitnya matahari. Waktu zikir berarti, ya, waktu-waktu zikir.
Taqulu zarani sadiqi ghudwatal ahad au zarani ghudwat. Warabi bukrah. Bukrah itu pagi-pagi. Wahya awalun nahar taqulu azuruka bukrata sabti wa azuruka bukratan. Jadi sebelum siang disebut bukrah. Al-khamis saharan, itu waktu sebelum subuh. Wa huwa akhirul lail qubail al-fajr. Qubail ini dari kata qabla. Qabla itu sebelum. Kalau sebelum tapi sedikit maka ditasghir. Qubail. Sebelum tapi sangat sedikit gitu. Maka disebut qubail. Taqulu dzakartu darsi saharan. Wasadis ghadan wa huwa ismun lil yaumi alladhi ba'da yaumika alladhi anta fihi, yaitu untuk nama untuk hari yang setelah harimu yang kamu berada di hari tersebut, ya besok. Taqulu idza ji'tani ghadan akramtuka. Wasabi' atamatan. Wasabi' atamatan wa hiya ismun li thuluthil awwal. Taqulu sa'azuruka atamatan. Atamah ini sepertiga awal, sepertiga malam awal, ya. Maka ada salatul atamah al-ula itu maghrib, salah al-atamah al-thaniyah itu al-isya. Al-thamin sabahan wa huwa ismun lil waqti alladhi yabtadi'u min awwal nisfi al-lail al-thani ila az-zawal. Ialah waktu yang dimulai dari awal pertengahan malam, berarti pukul 00.00. Ini kalau kita bilang jam, ya. Min awal ini silail asani ila zawal, sampai zawal, berarti sampai 12.00 itu, ya. Dan ini kurang tepat. Bisa kurang tepat bagaimana? Ini sebetulnya mengadopsi Eropa sana. Iqrah urubba, ya. Kenapa? Ya, di Eropa kan ada AM dan PM gitu, ya. Di mana AM ini pagi, ini malam. Ya. Di dari jam 00 sampai jam 12 itu AM, PM-nya itu dari jam 12.01 sampai 24.00, kurang lebih seperti itu. Sebetulnya apa? Sebetulnya sobah, ya subuh, waktu subuh kita tahu itu waktu subuh, waktu subuh kita tahu waktu subuh, ya itu waktu subuh, ya. Watasi masaan wa ismun lil waqti alladhi yabtadi min az-zawal ila nisfi lail taqulu wasala al-qitaru wasalul qitaru bina masan wal ashiru abadan wal 11 amadan wa kullun minhuma, setiap dari keduanya isim li zamanil mustaqbal alladhi la ghayata lintihai, tidak ada ujung untuk selesai. Taqulu la ashabul ashrar abadan, saya tidak akan membersamai orang-orang yang berbuat jelek selamanya. La aqtarifu syarra abadan amadan, seperti itu. Wasani ashar hinan wa huwa, berapa saat, ya, saat itu. Wa huwa ismun li zamanil mubham, untuk waktu yang samar. Ghairi ma'lumin, tidak diketahui. Ghairi ma'lumil ibtida, tidak diketahui awal. Walal intihad, dan tidak pula akhirnya. Taqulu sahabtu aliyan hinan min ad-dahri, beberapa saat dari waktu. Kapan nggak tahu, ya. Wa yulhaqu bidzalika ma ashbahahu min kulli ismin dalin 'ala zaman, dan diikutsertakan kepada kata ini atau kepada hukum ini yang menyerupainya dari setiap isim yang menunjukkan kepada zaman. Sawun akan mukhtas, meskipun mukhtas, seperti sohwan, waduhan, am kana mubham, atau mubham, tidak jelas batasannya. Mithlu waqtin, berarti, ya, mithlu waqtin wa sa'atin wa lahdatin wa zamanin wa burhatin fa inna hadhihi wa ma mathalaha wa ma syabahaha, yang menyerupainya, yajuzu nasbu kulli wahidin minha ala annahu maf'ulun fi, boleh kita mansubkan setiap dari keduanya atau dari setiap satu darinya bahwa dia itu sebagai maf'ul fi. Zarfuz zaman, selanjutnya zarf zaman. Qala wa zarfuz zaman huwa ismul makan al-mansub bi taqdiri fi, ialah zarf zaman
Dzaraf zaman ialah isim zaman yang mansub yang ada makna atau takdir fi, nahwu amama, khalfa, qudama, wara'a, fawqa, tahta, 'inda, izaa, hidza, tilqa, thumma, huna wa ma ashbaha dzalik. Wa aqulu qad 'arafta fima sabaqa dzarf zaman. Sungguh kamu telah mengetahui pada yang telah lalu tentang dzaraf zaman. Wa annahu yanqasimu ila qismain, bahwa dzaraf zaman itu terbagi kepada dua, mukhtas dan mubham. Wa 'arafta anna kulla wahidin minhuma, dan kamu telah mengetahui bahwa setiap satu dari keduanya yajuzu nasbu ala annahu maf'ulun fi, boleh dia mansub sebagai maf'ul fi. Wa alam huna anna dzarf zaman ibaratun an, bahwa ketahuilah olehmu di sini bahwa dzarf zaman itu adalah ungkapan tentang al-ismi, isim adal ala al-makan yang menunjukkan kepada tempat, al-mansub yang mansub bil lafzi adal oleh lafaz yang menunjukkan alal makna, al-waqi maksudnya alal hadas, kejadian yang terjadi fihi pada dzarf tersebut, bimulahadzati, dengan adanya pengamatan makna fi, adanya makna fi adalah yang menunjukkan ala dzarfiyah pada dzarf. Wa huwa aydan, dan dia juga yanqasimu ila qismin, terbagi kepada dua, mukhtas dan mubham. Amal mukhtas, adapun mukhtas, fahuwa, maka dia ma lahu suratan wa hududun mahsurah, yang memiliki bentuk dan batasan yang terbatas. Mithlu ad-dar wal masjid wal hadiqa wal bustan. Wa amal mubham fahuwa ma laysa lahu surah wa la hudud mahsurah, yang tidak memiliki bentuk, batas yang terbatas. Mithlu wara' dan aman. Wala yajuzu an yunsaba, dan tidak boleh dimansubkan ala annahu maf'ulun fi, bahwa dia sebagai maf'uli min hadzaini al-qismain, dari kedua bentuk ini, illa tsani, kecuali yang kedua saja. Berarti yang kedua boleh mansubun ala dzarfiyah, wa huwa al-mubham, itu mubham. Amma al-awwal, adapun yang pertama, huwa al-mukhtas, yaitu mukhtas, fayajibu jarruhu, jadi ketika kita ingin dia bima'na dzaraf, maka wajib dia itu majrur biharfi jarrin, oleh huruf jar, ya dulu ala al-murad, yang menunjukkan kepada yang dimaksud. Apa? Yaitu az-zarfiyah. Nahu i'takaftu fil masjid wa zurtu 'aliyan fi darihi. Fi di sini menunjukkan kepada dzarf. Wa qad dzakara al-mu'allif min al-alfaz, dan sungguh mu'allif itu telah menyebutkan di antara lafaz-lafaz adalah 'ala al-makan, yang menunjukkan kepada tempat. 13 lafzan, 13 lafaz. Nahu amama, nahu jalastu amama al-ustazi mu'addaban, di depan, wasani khalfa, di belakang, sara musyatu khalfa ar-rukban, wasalis quddam, quddam itu di depan, sama nahu masya asyurti quddama al-amir, warrabi wara, di belakang, waqafa al-musalluna ba'duhum wara'a ba'din, wal khamis fawqa, di atas, nahu jalastu fawqa al-kursi, tahta, nahu waqafa al-qittu tahta al-ma'idah, di bawah, inda, di samping, li Muhammadin manzilatun indal ustaz. Nah, di sini biasanya kita bilang di samping. Dalam contoh ini kita tahu, nah, tapi anak nggak bahas deh. Muhammad itu memiliki kedudukan pada pandangan ustaz, atau memiliki kedudukan apa ya? Menurut ustaz. Wasamin, dan yang ke-8 ma'a bersama. Nahu sara ma'a Sulaiman akhuhu. Watasi izaa. Baik, izaa ini bermakna jihah, arah. Kami memiliki rumah izaan nail, izaan nil, yang menghadap ke sungai Nil. Hiza al-ashir, hiza, kalau hiza seperti orang salat, seperti orang salat, di sampingnya kan ya, seperti orang salat. Jadi misalnya saya duduk, saya berdiri, di sampingnya ada yang berdiri, ya, satu saf, nah itu hiza. Nahu jalasa akhi hiza akhika. Al-hadi ashar tilqa, tilqa itu berada di depan. Berada di depan, di arahnya. Betul-betul di depan. Jalasa akhi tilqa dari akhika. Wasani ashar sama di sana. Nahu qaulillahi ta'ala wa azlafna sama al-akhirin. Wasadis ashara huna, di sini, min nahu qaulika jalasa Muhammadun huna lahzatan. Baik, di sini kita dapat ketahui huna muta'alliqun bimadza? Muta'alliqun bi jalasa. Wa lahzatan maf'ul fih juga, dia dzaraf zaman, muta'alliqun bi jalasa juga. Baik, Ustaz, berarti jalasa ini adalah amil untuk dua dzaraf, bisa. Seperti
Sa'uqabiluka, saya akan mendatangimu yaumal khamis, di hari Kamis, misal masaan, sore hari. Jadi yauma mansub oleh sa'uqabiluka, masaan juga mansubun bisa uqabiluka. Jadi satu amil untuk dua ma'mul bisa-bisa. Wa mithlu hadzal alfaz, dan contoh dari lafaz-lafaz ini kullu ma dalla, setiap yang menunjukkan ala makanin mubhamin, kepada makan yang mubham seperti yamin, kanan, washimal, kiri. Seperti itu. Alhamdulillah pembahasan untuk dzaraf beres. Apakah ada pertanyaan? Ini untuk hal pembahasan agak panjang ya. Ada pertanyaan, Umahat? Mafhum ya? Baik, silahkan bisa dimurajaah kembali. Ini Ana memperkenalkan bagaimana dzaraf ya. Kemudian insya Allah ini sudah akhir-akhir kitab ya Umahat. Kita akan baca kembali dari awal. Iya, dari awal. Jangan sekali. Oh, sekali, ya kadang-kadang banyak hal yang sulit dimengerti. Kemudian dengan murojaah ketika mengulang, alhamdulillah tidak akan terlalu sulit seperti sekarang yang baru pertama kali mengenal. Ya, kalau sekarang Ustaz, ini pembahasan dzaraf susah. Ya memang baru pertama kali kenal. Cobalah untuk memahami. Nanti kalau kita mengikuti lagi kitab yang sama, syarah yang tidak terlalu jauh beda, adapun sedikit tambahan, itu tidak akan terlalu sulit. Ya, tidak akan terlalu sulit karena kita sudah mengenal terlebih dahulu. Dan ketika kita baca kitab ini kedua kalinya, Anda akan naikkan sedikit levelnya. Maksudnya, bagaimana Ustaz? Anda akan tambahkan beberapa hal yang penting. Untuk apa? Untuk membantu mengi'rab Al-Quran. Untuk membantu memahami beberapa hal tentang Al-Quran. Ya, seperti itu. Baik. Ada pertanyaan, Umahat? Baik. Kalau tidak ada, Anda cukupan. Syukran jazilan kepada umat yang telah menyempatkan hadir. Nastafi bihadzal qadar. Wallahu a'lam bishawab.